Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lahu azhara fil wujudi nura haqiqatin nabiyil mahmudi. Wa salli ya rabbi ala Muhammadin al-fatihil khatimi tahal amjadi. Wa nasiril haqqi wa hadina ila siratikal qawimi nahjal fudala. Wa alihi bihaqqi qadrihil fakhim wa jahi miqdari maqamihil azim, amma ba'd. Jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afa, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat kesembuhan. Jamaah sekalian, yang namanya penyakit adalah sebuah musibah yang tidak bisa kita tolak. Tetapi kita harus berusaha mencegah datangnya penyakit dengan memperhatikan kesehatan diri sendiri, baik itu dilakukan dengan melaksanakan puasa, olahraga, makan makanan sehat, atau istirahat yang cukup dan sebagainya. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak untuk kita terkena suatu penyakit, tentu tidaklah kita sebagai seorang hamba dapat menolaknya. Ketika Allah menurunkan suatu penyakit, pastilah pula Allah akan menurunkan obat atau penawarnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan." Yang artinya tidaklah Allah Ta'ala menurunkan suatu penyakit kecuali Allah Ta'ala juga menurunkan obatnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Likulli da'in dawa'un, fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a biiznillah." Yang artinya semua penyakit ada obatnya. Jika cocok antara penyakit dan obatnya, maka akan sembuh dengan izin Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis di atas mengisyaratkan diizinkannya seorang muslim mengobati penyakit yang dideritanya. Sebab setiap penyakit pasti ada obatnya. Cara mengobati penyakit yang diderita bisa dengan cara berobat ke dokter ataupun ruqyah, tibun nabawi, ataupun dengan herbal dan cara lainnya yang dibenarkan dalam agama. Bukan mendatangi dukun, apalagi tukang santet. Setelah kita ikhtiar, sisanya kita serahkan kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah akan menyembuhkan diri kita. Terkait ikhtiar dalam berobat, terkadang ada di tengah masyarakat kita yang mendatangi ustadz atau orang soleh atau kiai untuk meminta air doa, yaitu air yang sudah dibacakan doa atau ayat Al-Quran, dengan alasan mereka adalah orang-orang yang lebih mengetahui ayat-ayat syifa yang bisa dipakai untuk mengobati, atau hafal doa-doa kesembuhan yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu dan sudah terbukti dengan izin Allah dapat membantu dalam kesembuhan. Selain itu, permintaan air doa kepada ustadz dan lainnya menjadi sangkaan positif dari masyarakat terhadap ustadz ataupun kiai bahwa mereka adalah orang-orang soleh yang senantiasa beribadah kepada Allah, selalu melakukan kebaikan sehingga lebih dekat kepada Allah dan berharap doa yang dipanjatkan lebih cepat diterima. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, An Abi Sa'idin Al-Khudri anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu fi safarin famarru bihayyin min ahya'il arabi fastadafuhum falam yudifuhum faqalu lahum hal fikum raqin fa inna sayyidal hayyi ladigun aw musab. Faqala rajulun minhum na'am. Fa'atahu faraqahu bifatihatil kitabi fabara'a ar-rajulu fa'u'tiya qati'an min ghanamin fa'aba
an yaqbalaha. Wa qala hatta adhkura dhalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dhalika lahu fa qala ya Rasulullah wallahi ma raqaitu illa bi Fatihatil kitab fatabassama wa qala wa ma adraka annaha ruqyah thumma qala khudhu minhum wadribu li bisahmin ma'akum. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa beberapa orang sahabat melakukan perjalanan jauh dan berhenti untuk istirahat pada salah satu perkampungan Arab. Lalu mereka minta dijamu oleh penduduk kampung itu, tetapi penduduk enggan menjamu mereka. Penduduk bertanya kepada para sahabat, adakah di antara tuan-tuan yang pandai mantra? Kepala kampung kami digigit serangga. Menjawab seorang sahabat, ya ada. Kemudian dia mendatangi kepala kampung itu dan memantrainya dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka kepala kampung itu pun sembuh. Kemudian dia diberi upah kurang lebih 30 ekor kambing. Tetapi dia enggan menerima seraya mengatakan, tunggu, aku akan menanyakannya lebih dahulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah aku boleh menerimanya? Lalu dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan hal itu. Katanya, ya Rasulullah, demi Allah, aku telah memantrai seseorang dengan membacakan surat Al-Fatihah. Beliau tersenyum mendengar cerita sahabatnya dan bertanya, bagaimana engkau tahu Al-Fatihah itu mantra? Kemudian sabda beliau pula, terimalah pemberian mereka itu dan berilah aku bagian bersama-sama dengan. Selain surat Al-Fatihah yang dipakai sebagai wasilah oleh sahabat Sa'id Al-Khudri untuk menyembuhkan orang yang tergigit ular tadi, ada surat lain yang juga dipakai untuk ayat kesembuhan, seperti surat An-Nas dan Al-Falaq yang masyhur dalam sejarah. Nabi Muhammad SAW menggunakannya agar terhindar dari sihir yang menyerang tubuhnya, bukan hati dan pikirannya. Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menyebutkan dalam bukunya Abwabul Faraj halaman 109, ayat-ayat kesembuhan yang bisa dipakai untuk meruqyah seseorang. Ayat-ayat tersebut beliau kutip dari Imam Syekh Abdul Qasim Al-Kushairi. Diceritakan pada suatu hari ada anak Imam Syekh Abdul Qasim Al-Kushairi menderita sakit parah, sehingga dirinya berputus asa akan kesembuhan anaknya karena kian parah penyakitnya dari hari ke hari. Lalu satu waktu beliau pun tertidur hingga bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam tidur tersebut. Lalu beliau pun mengadukan kondisi putranya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi pun bersabda kepada beliau, manakah kamu dari ayat-ayat kesembuhan? Lalu beliau pun terbangun dan memikirkan hal tersebut. Ternyata ayat-ayat kesembuhan itu ada di 6 tempat dalam Al-Quran, yaitu firman Allah, wa yashfi sudura qaumin mu'minin, yang artinya serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Wa shifa'al lima fis sudur, yang artinya dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas, yang artinya di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatun lil mu'minin, yang artinya dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, yang artinya dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa, yang artinya Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang mukmin. Setelahnya beliau berkata, maka aku menulisnya pada suatu lembaran, kemudian aku larutkan dengan air dan aku minumkan kepadanya. Dia pun seolah-olah terlepas dari ikatan. Semoga Allah memberikan kita kesehatan yang menyeluruh. Amin.
dan memberikan kesembuhan bagi hamba-hambanya yang saat ini sedang sakit. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.